orang-orang Tionghoa itu banyak pada melarikan diri. Jadi mereka itu mencari daerah-daerah yang aman. Jadi mereka akhirnya tinggal itu di dekat-dekat bantaran, karena bantaran itu kan banyak tanah-tanah itu yang tidak bertuan. Dia tidak bisa berbahasa Mandarin atau bahasa Kes dan semacam lainnya ya. Karena dia keturunan Cina Benteng ini ya termasuk etnis Tionghoa. Ya kayak biasa mengajar kayak gitu. Ada baca juga, mengenalkan huruf apa segala macam. Ya pada kayak PAUD kayak umumnya. Selamat siang, saya salah satu pengurus dari Kelenteng Coktingmil, biasa dipanggil dengan nama Ko Wiwi. Kalau saya kan kelahiran 1972 ya. Saya kan sekarang berumur 53 tahun ya. Ya kalau dibilang lama ya saya udah lama juga di sini. Cina Benteng itu sebenarnya kulturasi perkawinan silang ya. Jadi waktu itu ada terjadi pembantaian etnis Tionghoa itu di Batavia tahun 1740. Nah, orang-orang Tionghoa itu banyak pada melarikan diri. Jadi mereka itu mencari daerah-daerah yang aman. Jadi mereka itu ada juga yang larinya ke Sewan ini. Nah, dia datang ke Sewan ini juga karena ingin aman, dia menikah lah dengan orang-orang pribumi sini. Nah, makanya terjadilah perkawinan silang, minoritas dan mayoritas. Nah, cuman mereka ini tidak berbahasa Mandarin, tidak bisa bahasa Cina. Jadi mereka sehari-hari ya bahasa orang-orang pribumi sini. Kalau Cina Benteng itu kebanyakan dia tidak bisa berbahasa Mandarin atau bahasa Kes dan semacam lainnya ya. Karena dia keturunan Cina Benteng ini ya termasuk etnis Tionghoa. Dan juga dia sudah berabad-abad ya, barangkali udah bisa 3 atau 400 tahun yang lalu dari nenek moyangnya di Indonesia tetapnya. Jadi masalah keturunan Tionghoa itu emang sampai sekarang masih banyak. Dan juga sekarang keturunan Tionghoa itu sudah silang ya, menikah dengan pribumi, misalnya dari agamanya Muslim, Sunda atau dari Jawa, banyak. Itu juga udah terjadi, udah berpuluh-puluh tahun ya, seperti termasuk keluarga saya juga pun banyak yang menikah dengan Muslim, yaitu seperti abang saya, adik saya, dan juga saya juga sebenarnya benar-benar keturunan ya, ibu saya sebenarnya Muslim, bapak saya keturunan Tionghoa. Jadi saya karena ikut orang tua masuk agama Buddha, yaitu etnis Tionghoa. Ya, terus juga kalau masalah perbedaan agama ya kita masing-masing kepercayaan. Kalau di sini ya kita kebanyakan Betawi Sunda gitu, seperti ngejedok segala apa masih ada lah gitu, kalau gitu.
pakai. Cuman kalau tradisi kata masih koko, cici masih dipakai. Saya tinggal sini dari lahir itu. Kalau bapak saya sih lebih duluan ya, karena saya lahir di Mari. Bapak saya kalau nggak salah sih tahun 50 lebih lah. Iya, saya lahir di Mari 1969. Udah, ya makanya sampai sekarang ya masih tradisi orang Tionghoa masih dipakai. Ya itu dia termasuk Cina Benteng yang ada di Sewan Lebak ini, yang mereka itu akan kena dampak digusur dari pemerintah karena dengan normalisasi kali. Jadi pemerintah ingin memberikan ruang hijau gitu. Mereka tidak memfasilitasi, jadi mereka menggusur-gusur aja karena dianggap kita ini orang-orang Cina Benteng yang di Bantaran ini orang liar gitu. Jadi karena kan kita tidak didasarkan adanya surat-surat. Penggusuran pernah terjadi tahun 2010 kalau nggak salah ya. Karena terjadinya kan berbarengan dengan besoknya Mbak Priuk. Yang di Tanjung Priuk itu kan, pemindahan keramat Mbak Priuk gitu kan mau digusur itu kan. Nah, sebelum terjadinya Cina Benteng dulu ini digusur. Nah, cuman Cina Benteng di sini ini ada perlawanan ke pemerintah. Nah, jadi akhirnya pas terjadinya di Mbak Priuk, nah dipending lah sampai sekarang. Ya, kalau mereka pasrah aja, mau gimana tuh? Kan kalau mau beli lagi kan juga mereka tidak punya uang. Kalau penggusuran sih sebenarnya sih dari zaman SBY ya, statusnya go. Dia bilang waktu itu di acara televisi, dia bilang statusnya go sampai sekarang. Alhamdulillah nggak digusur. Dan juga kalau digusur karena dia udah bagaimana ya, karena udah lahir di Mari susah. Anak-anaknya sekolahnya kan kalau bisa digusur atau dikasih rumah susun atau apa, rusunawa atau rusunami itu kayaknya berat sekali. Banyak nggak mau warga karena udah betah di Mari, karena lahirnya di Mari. Ya mereka kan ada juga pedagang, ya kan. Mereka ada juga ya nelayan yang paling dia mancing ikan. Nah, iya dia manfaatin yang ada, dia ngejalan. Kan ikannya juga bisa dijual. Kalau di sini sih kebanyakan seharian mayoritas dagang. Ya dagang nggak ada yang ke Jakarta, Tangerang juga banyak di perumahan-perumahan. Itu kebanyakan dagang. Dagang suka dagang bubur, macam-macam, suka bikin kue bikin apa aja, macam dijual. Roti bakso, kalau semayang kuenya macam-macam. Semayang cembeng, cirgue, itu semayangnya. Kalau cembeng, bikin kue mangkok, roti bakso, kue terigu, kue pisang, kue bugis, kue ketan, kue mangkok. Jadi kalau orang keturunan itu sebenarnya mereka banyakan sekolah itu dulunya nggak terlalu penting. Beda sama zaman sekarang ya, Cina Benteng sekarang ini mereka harus punya pendidikan yang tinggi gitu. Beda sama orang dulu. Kalau orang dulu dia asal bisa tulis baca aja, orang tua udah cukup, nggak usah ini orang yang ini kaya gitu ya, nggak sekolah gitu.
Kalau sekarang ini kan sama, karena kan sekolahan-sekolahan swasta mahal. Nah, kebetulan di wihara sebelah sini juga kita ada untuk PAUD ya, pra anak-anak belajar sekolah. Jadi mereka itu diberi keringanan, jadi nggak terlalu mahal. Kayaknya itu tidak ada batasan ya. Jadi mungkin itu dari usia 3 tahun mungkin ya, dari 3 tahun ke atas mungkin sampai 4 tahun 5 tahun. Ya kayak biasa mengajar kayak gitu. Ada baca juga, mengenalkan huruf apa segala macam. Ya pada kayak PAUD kayak umumnya. Kalau PAUD di tempat-tempat lain kan Senin sampai Jumat. Berhubung anak saya masih belum begitu mandiri dilepas sama saya, masih terlalu manja sama mamanya. Jadi saya putuskan di sini. Jadi cuma 3 hari dalam seminggu. Kalau orang Tionghoa itu kan apa ya, masih memegang teguh adat tradisi. Karena kan setiap rumah kita kan masih pada punya abu orang tua, punya abu leluhur. Jadi kalau dalam kepercayaan orang-orang Tionghoa itu memberi makan mereka itu dalam setahun itu 3 kali. Jadi kalau makan sore nanti di Imlek, ya. Jadi kalau makan siangnya itu, makan paginya nanti di Cengbeng, makan siangnya itu di Citgue di bulan 7 menurut pertanggalan Cina. Kalau kuliner ya kita di sini sama aja kuliner mah, cuman bedanya kalau khas ya orang Cina ya seperti kayak orang Betawi, dodol, ya kue Cina, ya kue bulan. Kalau di sini agama ada 3 ya, Kristen, ya Islam, sama Buddha. Kalau Hindu belum ada sini. Pesannya ya kalau bisa ya harus lestarikan lah budaya tradisi yang telah nenek moyang kita turunkan. Jadi jangan sampai tradisi kita ini hilang begitu aja. Karena kan sayang nenek kita ini kan dari jauh-jauh dari negara Tiongkok kemarin itu sampai punah begitu aja kan kesian. Ya pesannya sih tadi ya, seperti warga emang udah tinggal di mari, udah lama ya, lahir di mari. Kalau bisa sih kalau bisa jangan sampai digusur ya, atau dipindahkan jangan. Karena udah betah di mari, dia pengennya diturap. Warga semua pengen diturap yang di bantaran ini. Itu aja sih pesannya pemerintah.